Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Bapak Ibu yang berbahagia, bicara tentang teknik pengumpulan data, maka kita harus memahami terlebih dahulu jenis data di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah informasi yang bersumber dari tangan pertama, individu, kelompok, atau fokus. Artinya bahwa seorang narasumber sebuah informasi yang penting sebagai informasi utama dalam penelitian kita dikatakan sebagai data primer. Yang kedua adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Pastinya data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Sebagai contoh, ada sebuah penelitian yang berjudul tentang strategi pembelajaran Al-Quran di TKA. Melihat, mengamati, dan menganalisis judul ini, maka siapa yang akan menjadi narasumber untuk memperoleh informasi atau data primer? Yang pertama adalah data primer bisa bersumber dari guru dan kepala sekolah, karena kita ingin mengeksplorasi bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran di TKA. Lalu siapa data sekundernya? Bisa siswa, bisa orang tua, atau bisa staf, atau bisa catatan-catatan lainnya. Itu tentang jenis data dari penelitian kualitatif. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengumpulkan datanya? Atau metode pengumpulan datanya seperti apa? Yang pertama, kita bisa mengumpulkan data lewat wawancara. Kemudian yang kedua, kita bisa mengumpulkan data lewat observasi. Yang ketiga, kita bisa mengumpulkan data lewat dokumentasi. Dan yang terakhir adalah FGD. Ya, perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan proses wawancara adalah seorang pewawancara memiliki keinginan untuk mendengarkan orang yang diwawancara dengan sabar. Yang kedua, seorang pewawancara memiliki kemampuan interaksi dengan orang lain secara baik dan dapat mengemas pertanyaannya dengan baik atau menggerogoti jawaban informan secara baik dan halus. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu struktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya seorang peneliti menyiapkan pedoman wawancaranya terlebih dahulu. Sedangkan tidak terstruktur artinya seorang peneliti melakukan eksplorasi lebih mendalam yang itu tidak dibatasi oleh ruang atau informasi yang ada di dalam pedoman observasi, atau dikenal dengan in-depth interview. Yang kedua adalah observasi. Apa itu observasi? Observasi merupakan sebuah teknik untuk menggali sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan rekaman yang didasarkan pada pengamatan secara langsung. Atau secara sederhananya, observasi adalah Anda datang ke lokasi penelitian, kemudian melihat bagaimana objek penelitian Anda terjadi di tempat itu. Observasi bisa dilakukan secara partisipan atau non-partisipan. Secara partisipan berarti peneliti yang menjadi partisipan.
sekaligus sebagai partisipan. Sedangkan non-partisipan tidak kebalikan dari partisipan. Nah, sedangkan metode pengumpulan data yang ketiga, dokumentasi, ini dapat dikonkretkan dengan catatan, analisis catatan, foto, arsip, dan lainnya. Biasanya pada skripsi-skripsi S1, dokumentasi itu dilampirkan foto, struktur sekolah, data guru, data siswa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah FGD. FGD atau Focus Group Discussion. Kalau melihat namanya, maka tidak terdiri atas satu orang, tetapi lebih dari beberapa orang. FGD adalah proses penyerapan informasi dari sejumlah orang dalam satu waktu. Misalnya kita mengundang 5-6 orang untuk mendiskusikan sebuah topik yang spesifik secara mendalam. Di dalam proses FGD, semua orang bisa mengomentari pendapat orang lain, bisa memberikan masukan, tanggapan, kritikan, dan lain sebagainya terhadap pendapat orang lain. Itulah metode pengumpulan data yang biasanya digunakan di dalam penelitian kualitatif. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rangkuman ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua.